Video ini adalah pelengkap dari video sebelumnya yang berjudul Hari Kekalahan Orang Jawa, Keraton Yogyakarta dijarah oleh tentara Sepoy, dan seterusnya yang linknya kami sertakan dalam deskripsi. Karena dalam video tersebut sama sekali tidak menyinggung peran Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat atau Tanjinsing. Padahal peran Tanjinsing dalam peristiwa tersebut sangatlah vital. Namun video ini tidaklah dimaksudkan untuk menyinggung masalah yang berkaitan dengan SARA. Mari kita berdiskusi secara sehat tanpa harus merendahkan satu sama lain sebagai orang timur yang beradab. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Perjanjian Giyanti di tahun 1755 membelah Imperium Mataram Islam menjadi dua kerajaan, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Di Kesultanan Yogyakarta pada 24 Maret 1792, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I wafat. Penggantinya adalah putra kelima sang sultan, yakni Raden Mas Sundoro, yang kemudian bergelar Hamengkubuwono II. Sejak awal, sikap Sultan baru Hamengkubuwono II sangat antipati terhadap Belanda. Pada masa kepemimpinannya, ia melihat kehancuran VOC yang runtuh karena kasus korupsi. Di awal Januari 1808, pemerintah kolonial Prancis yang saat itu menguasai Belanda datang menguasai Jawa melalui sosok Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Salah satu misinya adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris yang tengah berkonflik dengan Prancis atau Belanda. Sang Gubernur Jenderal baru segera menerapkan sejumlah aturan terutama terkait sikap raja-raja lokal yang seharusnya lebih menghormati orang-orang Belanda. Raja Surakarta, Pakubuwono IV, memilih menerima aturan tersebut dengan harapan Daendels membantunya untuk merebut kembali wilayah Yogyakarta dan menyatukan lagi Kerajaan Mataram. Namun sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Hamengkubuwono II. Ia keras menolak aturan itu. Baginya, aturan tersebut sama saja pelecehan terhadap harga diri kesultanan selaku pemilik wilayah di kaki orang-orang Eropa yang harusnya cuma tamu di tanah Jawa. Daendels tentu saja tidak senang melihat sikap Hamengkubuwono II. Namun ia tidak bisa begitu saja mengerahkan pasukan tanpa membuktikan kesalahan sang sultan. Daendels mulai mencari-cari kesalahan sang sultan yang dianggap membangkang ini. 10 tahun kemudian, Bupati Madiun, Rangga Pariwiradirja yang dikenal dekat dengan Hamengkubuwono II melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hamengkubuwono II kemudian dikait-kaitkan dengan peristiwa tersebut dan dipaksa turun tahta digantikan putranya sendiri Raden Mas Surojo yang kemudian naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Selama 4 tahun bertahta, yakni 1810 sampai dengan 1814, Sultan Hamengkubuwono III dianggap hanyalah sebagai raja boneka. Dia banyak mengeluarkan kebijakan yang diyakini hanya menguntungkan kaum penjajah, diantaranya adalah kenaikan pajak yang sangat tinggi, serta diberinya wewenang dan kekuasaan orang Eropa dalam kerajaan. Seperti yang sudah disebutkan dalam video sebelumnya, Inggris akhirnya berhasil menguasai tanah Jawa. Terjadilah pergantian kekuasaan kolonial di tanah Jawa. Gubernur Jenderal yang ditunjuk Inggris di Jawa adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Pergantian kekuasaan kolonial ini dimanfaatkan oleh Sultan Hamengkubuwono II mengambil alih kembali kekuasaan. Sultan Hamengkubuwono III atau Raden Mas Surojo tentu kemudian harus lengser. Dan disinilah Tanjinsing, seorang kapiten Cina wilayah Yogyakarta, mulai mengambil peran. Tanjinsing lahir di Wonosobo pada tahun 1760. Asal-usul orang tua Tanjinsing memang diperdebatkan.
Salah satu versi asal-usulnya adalah ia lahir dari keluarga campuran seorang Tionghoa yang menikah dengan Raden Ayu Patrawijaya, seorang putri keturunan Sunan Mataram Mangkurat Agung. 6 bulan sebelum kelahirannya, ayah kandung Tan Jinsing meninggal dunia. Tan Jinsing kemudian diasuh oleh Tek Liong, kapiten Cina Wonosobo kala itu yang dikenal sebagai juragan Gade yang kaya raya. Kapiten adalah jabatan pemerintah kolonial guna mengatur sekelompok masyarakat berdasarkan ras. Maka saat itu muncul jabatan kapiten Cina, kapiten Arab, kapiten Ambon, dan lain-lain. Oleh Tek Liong, Jinsing dididik secara adat Tionghoa. Jinsing juga diajarkan bahasa Belanda dan Inggris serta budaya Eropa. Pada usia 33 tahun, karena kecerdasannya, pemerintah kolonial mengangkat Tan Jinsing sebagai kapiten Kerdu. Tan Jinsing kemudian tinggal di Yogyakarta, menikahi Uli, putri kapiten Tionghoa Yogyakarta, Yap Satingho. Pernikahannya dengan putri kapiten Yap Satingho inilah yang membawa derajat sosial Tan Jinsing menjadi lebih tinggi. Pada tahun 1803, dia menggantikan posisi mertuanya sebagai kapiten Tionghoa. Posisinya sebagai kapiten Tionghoa membuat Jinsing mempunyai jaringan koneksi dengan para bangsawan, pejabat kolonial, dan tentu saja jaringan dalam masyarakat beretnis Tionghoa. Jinsing menjadi penghubung para elit keraton yang ingin bernegosiasi dengan pihak kolonial. Disinilah kedekatan Jinsing dan Raden Mas Surojo terjadi. Jinsing akhirnya memilih terlibat dalam sengketa tahta ayah dan anak ini. Jinsing meyakinkan Raden Mas Surojo bahwa ia siap membantu Raden Mas Surojo merebut tahta dari ayahnya, Sultan Hamengkubuwono II. Oleh Raden Mas Surojo, kapiten Tionghoa ini kemudian ditugaskan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah kolonial Inggris. Rumah Jinsing kerap dijadikan pertemuan rahasia dengan pihak Inggris, Pangeran Natakusuma, dan sekutu-sekutu lain yang siap membantu menurunkan tahta Hamengkubuwono II. Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Pakubuwono IV yang di masa Dendels memusuhi Hamengkubuwono II, kali ini memilih menolak bergabung dengan persekongkolan ini. Persekongkolan inilah yang kemudian berujung pada geger Sepehi, yakni penyerbuan Keraton Yogyakarta oleh pasukan Inggris dan sekutunya. Dan sekali lagi, Hamengkubuwono II harus lengser digantikan putranya Hamengkubuwono III. Inggris kemudian mengasingkan Hamengkubuwono II jauh ke seberang, yakni ke Pulau Pinang yang kini termasuk wilayah Malaysia, sebelum akhirnya dipindahkan ke Maluku. Jasa Tan Jinsing kemudian dibayar oleh Sultan Hamengkubuwono III dan Inggris dengan memberinya jabatan sebagai Bupati Nayoko. Bupati Nayoko adalah pejabat yang aksesnya langsung kepada Sultan. Jinsing kemudian bergelar sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat. Selain jabatan, ia diberi wilayah kekuasaan yang meliputi Pecinan atau Malioboro, Pajeksan hingga Gondomanan. Tan Jinsing juga diberi tanah senilai 800 cacah di bekas perkebunan merica dan nila milik VOC di Lewanu, sebelah timur Bagelen, Purworejo. Sayangnya, pengangkatan seorang Tionghoa sebagai bupati ini menimbulkan masalah. Pengangkatan seorang Tionghoa dalam jabatan tinggi birokrasi orang Jawa belum pernah terjadi di Yogyakarta, sekalipun lazim terjadi di Jawa Timur dan Pantai Utara kala itu. Apalagi pada masa itu, persaingan antara rakyat biasa dan orang Tionghoa begitu besar di berbagai bidang. Jabatan Bupati Nayoko jelas menimbulkan kecemburuan bagi bangsawan lain yang juga menginginkan jabatan tersebut. Internal kerajaan juga bergolak menanggapi pengangkatan Tan Jinsing. Pangeran Natakusuma atau Paku Alam I yang awalnya kawan koalisi Jinsing bereaksi paling keras. Bahkan menurut beberapa laporan, pada Oktober 1812, Natakusuma berencana menghilangkan tanah pemukiman orang Tionghoa dan membunuh Tan Jinsing. Ancaman itu tentu membuat Jinsing hidup dalam ketakutan. Pada 3 November 1814, Raden Mas Surojo atau Hamengkubuwono III wafat setelah bertahta 2 tahun. Inilah yang paling ditakuti Jinsing karena Sultan Hamengkubuwono III adalah pelindung politiknya selama ini.
putra sultan yang berusia 10 tahun naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Masalah bagi Jinsing kemudian datang. Pangeran Natakusuma atau Pakualam I yang selama ini tidak suka kepadanya ditunjuk sebagai wali sultan dalam pemerintahan mengingat usia sultan yang masih belia. Tapi untuk sementara Jinsing masih beruntung karena istri Sultan Hamengkubuwono III masih menyukainya dan dia masih dianggap penting guna menjadi penghubung antara keraton dengan pihak kolonial. Tapi bagaimanapun ia tetap tidak disukai di istana. Ia dinilai bersikap angkuh dan congak karena mendapat perlakuan khusus dan istimewa. Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat alias Tan Jinsing sudah tidak mendapat tempat di antara bangsawan Jawa. Tan Jinsing seperti tak mendapat tempat di mana-mana. Ia sempat mengajukan permohonan agar hak kewarganegaraannya disamakan dengan bangsa Eropa kepada pemerintah kolonial. Namun permohonan ini pun ditolak. Pada Desember 1824, Tan Jinsing menerima surat penarikan tanah pengawasan oleh Kesultanan. Surat ini menjadi pertanda dicabutnya posisi Tan Jinsing dari Bupati Nayoko. Tan Jinsing alias Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat terpaksa harus menghabiskan sisa hari tuanya di dalam suatu kehidupan kultural yang aneh, tidak menyenangkan dan terasing. Ia dengan penuh kehinaan ditolak oleh masyarakat Tionghoa sendiri karena telah meninggalkan adat istiadat Tionghoa karena masuk Islam, serta dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa pembantaian etnis Tionghoa dalam Perang Diponegoro. Sementara orang Jawa menolaknya karena ia dianggap sebagai orang kaya baru yang penuh ambisi dan serakah yang bersekongkol dengan orang Eropa sebagai informan politik. Orang-orang Eropa sendiri menganggapnya tak lebih sebagai warga negara kelas 2, tanpa keistimewaan apa-apa. Tan Jinsing kemudian diolok-olok dengan Cina Wurung, Londo Durung, Jowo Tanggung, yang artinya bukan lagi orang Cina, belum jadi orang Belanda atau Eropa, dan terlalu nanggung untuk menjadi orang Jawa. Ungkapan yang populer di kalangan rakyat Yogyakarta untuk menggambarkan sosok Tan Jinsing yang terkatung-katung di antara tiga dunia, antara Cina, Eropa, dan Jawa. Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat atau Kapiten Tan Jinsing meninggal dunia pada 10 Mei 1831. Ia dimakamkan di Rogocolo, kawasan Gunung Sempu, Kasongan, Bantul. Pemakamannya konon dihadiri ribuan pelayat. Demikian sekilas kisah tentang kehidupan Tan Jinsing alias Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat dan perannya dalam Geger Sepehi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.